Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anakku semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Puasa? Puasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat hari ini melebihi semangat hari-hari sebelumnya, ya, sehingga semangat untuk berfastabihul khairat, ya, bersemangat untuk menjalankan perintah Allah bisa lebih optimal. Oke. Kita awali matematika dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak semuanya kelas 5B yang Ustaz banggakan, ya, alhamdulillah pada hari ini hari Senin, ya, sesuai dengan kegiatan pembelajaran PJJ pada hari ini yaitu matematika di kelas 5B. Baik, pada pembelajaran yang kedua ini ya, akan melanjutkan pembelajaran yang pertama. Yang pertama tentu kaitannya dengan penyajian data. Ya, di pembelajaran pertama sudah membahas dua cara penyajian data. Yang pertama dengan daftar, yang kedua dengan tabel. Masih ingat nggih? Nah, pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar mengenai penyajian data menggunakan diagram gambar atau istilahnya itu piktogram. Ya, piktogram. Oke, baik. Sudah disiapkan BPD-nya, nak? Sudah ya? Oke, baik. Silakan disiapkan BPD pembelajaran yang kedua. Oke, Ustadz lanjutkan untuk share screen. Sudah bisa disaksikan, nak? Sudah, oke, baik. Ya, di sini kata kuncinya adalah diagram gambar atau piktogram. Oke. Ya, ini sama ya dengan kemarin ya. Jadi yang ketiga kita akan belajar fokus untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini. Nah, kita akan belajar yang ketiga ini. Nah, ya. Diagram gambar atau piktogram. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum? Sudah. Sinten Mbak Danis ya? Udah dibaca-baca? Oke. Sudah. Mas siapa? Faris. Oke, siap. Yang lain, sinten malih? Sing sudah. Sinten? Danis ya? Ya. Oke. Yang lain belum? Ada lagi? Kira-kira mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Apa bedanya? Mudah apa gampang, nak? Mudah itu bahasa Indonesia, gampang itu bahasa Jawa. Oke. Baik, sekarang kita langsung saja untuk penyajian dengan piktogram. Oke, bisa minta tolong Mas Kuaris untuk membacakan. Silakan. Yang lain diperhatikan. Okay. Diagram lambang atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Apabila data mengenai hal-hal yang menarik yang
dan dapat dilukiskan dalam gambar maka diagram gambar dapat dibuat. Misalnya penduduk dilambangkan dengan gambar orang, kendaraan dilukiskan dengan gambar mobil atau sepeda motor, dan lain-lain. Penyajian data dalam bentuk piktogram lebih mudah dalam penjumlahan karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram juga lebih menarik. Oke. Terima kasih Mas Waris ya. Apakah itu Hah? Ya. Sudah ya ini ya. Terganggu. Oke, baik. Sekarang ini coba apa yang sudah disampaikan Mas Waris, tak tolong ya. Oke, jadi piktogram nanti diwakili oleh gambar yang relevan, gambar yang sesuai dengan masalah. Misalkan siswa kelas 5B yang putra nanti gambarnya siswa putra, yang putri gambarnya siswa putri. Itu ya. Itu. Kemudian jumlah kendaraan. Ya, nanti ada contoh atau gambar yang mewakili tentang gambar-gambar motor atau mobil. Itu ya. Nah, ada juga menggunakan ini perbandingan ya. Misalkan satu gambar siswa itu mewakili 5. Ya. Kalau siswanya ada 10, berarti gambarnya ada 2. Gitu ya. Kalau siswanya ada 15, berarti gambarnya ada 3. Gitu, dan akan lebih menarik. Itu yang tadi dibacakan oleh Mas Waris. Oke. Sekarang Ustaz minta tolong contohnya dibacakan Mbak. Ya Mbak Raisa. Contohnya, satu dari data siswa jenjang TK hingga SMA yang mengikuti dalam diagram gambar berikut. Tingkat pendidikan TK, jumlahnya 160 orang. Sebentar Mbak. Sebentar. Mbak Raisa. Ini dibaca ini aja nak, dibaca ininya. Gambarnya aja ada berapa? Ya Mbak, lanjut Mbak. Berjumlah 160 siswa. SD berjumlah 180 siswa. SMP berjumlah 100 siswa. Dan SMA berjumlah 120 siswa. Oke, siap. Terima kasih Mbak Raisa. Minta tolong diperhatikan ya nak ya. Yang lainnya masih ada yang krusek-krusek ini. Yang krusek-krusek nih. Baik. Coba. Lah ini seperti ini nak. Jadi bukan angka lagi, tetapi angkanya diganti dengan gambar. Nah, gambar di sini satu orang mewakili 20. Kalau yang TK ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Satunya mewakili 20, berarti 8 kali 20. Sudah paham? Sudah paham? Maka jumlah siswa TK itu ada 160. Gitu ya. Kenapa? Karena satu gambar itu mewakili 20. Gitu. Kemudian banyak siswa SD. Di sini gambarnya ada 9. Karena satunya mewakili 20, maka 9 kali 20 sama dengan 180 siswa. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Lanjut, yang C. Banyak siswa SMP. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambarnya ini. Ada 5 orang. Padahal setiap orangnya 20. Maka 5 kali 20. Sama dengan 100 siswa. Gitu nggih? Terakhir, siswa SMA. Ini ada gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka satunya 20. Maka 6 kali 20. Sama dengan 120. Bisa dipahami?
Oke, pertanyaan dari Ustadz. Berapa banyak siswa seluruhnya? Yuk dihitung yuk. Berapa banyak siswa seluruhnya? Berapa banyak siswa seluruhnya? Yuk. .560 bukan Ustadz. Gimana caranya? 560. Ini dijumlahkan semua ya. Ini dijumlahkan semua nggih. Nggih. 540. Dijumlahkan semua nggih. Ya, ini dijumlahkan semua. Oke. Maka jumlah siswa yang mengikuti outbound ada 560. Begitu? 560 siswa. Oke, understand? Begitu ya, ini contohnya begitu. Ya, contohnya begitu. Oke, sekarang nomor 2, Ustaz minta tolong dibacakan nomor 2. Mas Bani langsung. Mas Bani nomor 2, Nak. Hasil ulangan IPA siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Oke. Ustaz, itu nomornya juga dibaca nggak, Tat? Ini aja langsung Dari diagram. 60, 65. Langsung ini aja, langsung diagram, Nak. Ini kan yang ini sebentar. Yang ini, Nak, ini namanya disajikan dalam bentuk apa ini? Ini apa ini? Masih kan nggak kemarin? Data. Apa? Daftar. Ini daftar ya. Terus kalau yang ini apa? Ini apa ini? Piktogram. Oke, silakan. Oke, dibaca Mas Bani. Ini aja langsung ini Mas Bani. Langsung ini diagram. Oke. Lanjut Mas Bani. Buatlah diagram gambar dari data nilai siswa di atas. Nilai jumlah gambar. Nilai 60, jumlahnya 1 orang. Ya. Nilai 65, 1 orang. Nilai 70, jumlahnya 4 orang. Nilai 75, jumlahnya 10 orang. Nilai 80, jumlahnya 2 orang. Nilai 85, jumlahnya 5 orang. Nilai 90, jumlahnya 2 orang. Nilai 95, jumlahnya 5 orang. Terus ini tidak kalah penting ini, Nak. Mas Bani ini tidak kalah penting dibaca ini. Satu Gambar, satu gambar. mewakili Satu gambar. satu gambar mewakili 1 siswa. Nah, oke. Terima kasih Mas Bani ya. Ini tidak kalah penting, Nak, karena ini akan mewakili nilai di sini. Ya. Nah, karena di sini jumlahnya itu paling banyak cuma 10, maka bisa dibuat satu gambar mewakili 1, Nak. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 kan jumlahnya banyak. Oke. Nomor 1 coba kita lihat nomor 1 lagi. Aduh. Nomor 1 coba dilihat lagi. Oke. Nomor 1 mana? Nah, di sini kan siswanya banyak, Nak. 160 kamu buat gambarnya satu nanti nggak muat nih bukunya ini nanti. Oke. Muridnya tadi berapa? 500 berapa tadi? Muridnya tadi berapa jumlahnya tadi? 560. Betul ya? Kalau satu gambar mewakili 1 orang, bukunya nggak muat, Nak. Bikin gambar 560. Gitu ya? Gitu nggih? Oke, itu maksudnya seperti itu. Jadi bisa dibikin mewakili seperti ini. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Bisa mewakili begini. Tetapi kalau jumlahnya sedikit, terbatas, kayak nomor 2 ini boleh satu gambar mewakili 1 siswa. Sehingga gambarnya enggak banyak.
Tahu bedanya nomor 1 dengan nomor 2? Ya, Ustaz. Tahu nggak? Oke, tetap ini menuliskan ini, nah datanya ini berdasarkan daftar diagram daftar di atas ini. Jumlahnya ini harus sama, nah. Coba Mas Bani jumlahnya berapa ini semua? Mas Bani, jumlahnya pinter nih siswa semuanya. Cara gambarnya Ustaz. Jumlahnya, iya di jumlah berapa jumlahnya? Siswanya berapa jumlah siswanya? Dihitung itu. Oh. Tiga 30. Sekarang sama nggak dengan data yang ini? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom kali baris. 5 kali 6, 30. Cocok berarti. Oke. Berarti cocok. Oke. Begitu. Jadi cocok ini ya. Misalkan 60 ada 1. Dicek. Bener nggak 60 ada 1? 60-nya ada 1. Cocok nggak? Ini cuma ini tak ya. Nih. Terus 65-nya cuma 1, cuma ini tok. Ya toh? Nah, itu nanti harus dicek semuanya. Gitu. Ini diubah ke tabel dan gambar. Oke. Gitu nggih? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Yuk nak yuk, yang mau tanya silakan, yang belum paham. Enggak usah malu-malu, silakan. Yo, Mas Bagas tanya enggak? Mbak Aisyah Fira tanya enggak? Yo, Mbak Zia tanya mboten? Mboten. Mas Aska. Tanya mboten Mas Aska. Ini kok enggak ada videonya ya? Kayaknya mana ini? Mas Waris tanya mboten? Mas Fairuz. Dan Indra tanya mboten? Ayo. Ayo, enggak ada? Kalau enggak kita lanjutkan loh. Ada enggak? Enggak ada berarti. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, ini nak nomor 3. Sekarang minta tolong dibacakan. Mana nak? Oke. Mbak Amanah Diniza. Minta tolong ya Mbak. Mic-nya dinyalakan dulu, Mbak Amanah. Oke, minta tolong dibacakan nomor 3 nak. Nomor 3 ini. Tahun 2011 jumlah mobilnya 5.000. Tahun 2012 jumlahnya 5.500. Tahun 2013 jumlahnya 9.000. Tahun 2014 jumlahnya 10.000. Ya. Tahun 2015 jumlahnya 11.000. Oke. Terima kasih Mbak Amanah. Cukup ya. Sekarang kita lihat nak. Tadi sudah dibacakan Mbak Amanah. Datanya ini ribuan nak. Kalau ribuan apakah satu mobil mewakili satu kan boten nggih? Ya, nanti gambarnya gimana? Nanti gambarnya susah. Bukan susah tapi kelama banget ya. Nah, menurut kalian kira-kira
Mewakili berapa, nak? Satu mobil bisa dibuat mewakili berapa kira-kira? Kalau datanya seperti ini, silakan dilihat di layar semua. Ada 5.000, ada 6.500, ada 9.000, ada 10.000, ada 11. Kira-kira gambarnya dibuat perwakilan berapa, nak? Gambar 1.000 sama 500. 1.000 sama 500. Bedanya apa 1.000 sama 500? Besar. Ya, yang oke, yang 1.000 mobilnya besar, yang 500 mobilnya kecil, boleh seperti itu. Atau dibuat satu saja, tetapi mewakili 500 juga boleh. Boleh ya? Dibuat satu mobil nggak besar, nggak kecil, tapi satu, tapi mewakilinya 500. Kenapa? Karena di sini ada yang 500. Atau boleh dibikin dua. Yang satu 1.000, yang satu 500. Tapi ada perbedaan gambar besar sama kecil. Begitu ya? Oke, baik. Sekarang kita lihat gambarnya seperti apa nomor 3. Oke, ternyata dibikin besar sama kecil. Ya, dibikin besar sama kecil. Kalau besar mewakili 1.000. Kalau 5.000 berarti ada kecilnya enggak, nak? Berarti besar semua, ya? Besar semua mobilnya, jumlahnya ada 5 pasti. Karena 5.000 dibagi 1.000. 1, 2, 3, 4, 5. Paham, ya? Paham, ya? Sekarang yang 2012. Jumlahnya ada 6.500. Berarti yang besar ada 6. 6.000 dibagi 1.000, sisanya 500. Berarti satu mobil kecil. Berarti ada 7 mobil, yang besar 6, yang kecil 1. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, good. Sekarang yang 2013. Jumlahnya ada 9.000. Maka dibagi 1.000 sudah pas. Maka mobilnya besar semua, ada 9. Gitu ya, nggak ada mobil kecil. Ya. Tahun 2014, 10.000. Ya, 10.000, maka nggak ada 500-nya, maka bisa dibagi yang besar. Dibagi 10.000, dibagi 1.000, maka mobilnya ada 10. Besar semua. Terakhir 2015, ini jumlahnya 11.000. Maka pakainya mobil besar semua dibagi 1.000. Ada 11 mobil. Gitu ya, ini model 2, berarti ada mobil besar, ada mobil kecil. Kalau Ustadz Adi tadi contohkan, ada gambar siswa perempuan, ada gambar siswa laki-laki. Gitu ya. Gitu ya. Oke, begitu contohnya. Ada pertanyaan nomor 3. Nah, sekarang kalau tidak ada nomor 4. Mas Bagas bisa minta tolong. Mas Bagas. Nomor 4, nak. Silakan nomor 4, nak. Biasanya siswa sekolah dasar di suatu daerah disajikan dalam tabel berikut. Nomor 1, kelas 1, laki-laki 16, perempuan 16, jumlah 32. Nomor 2, kelas 2, laki-laki 17, perempuan 13, jumlah 30. Nomor 3, kelas 3, laki-laki 18, perempuan 16, jumlah 34. Nomor 4, laki-laki 12, perempuan 20, jumlah 32. Nomor 5, kelas 5. Kelas 5. Terus lanjut. Laki-laki 14, perempuan 18, jumlah 30. Nomor 6, kelas 6,
laki-laki 9, perempuan 11. Laki-laki 19, perempuan 11, jumlah 30. Oke, siap. Baik, ini penting sekali, Nak. Coba kita cek lagi ya. Oke, nah di sini kena pentingnya di mana ini? Karena jumlah di sini itu, oke, kita lihat di sini, Nak. Ini kan yang menjadi pedoman ini, Nak. Kira-kira perbandingannya gimana ya ini ya? Apa satu aja tot ben gampang gitu. Tapi nanti gambarnya banyak. Boleh kok satu. Laki-laki saat mewakili satu, perempuan mewakili satu. Jadi gambarnya banyak gitu. Nah, tetapi di sini dicontohkan yang gambar besar, laki-laki besar itu 10. Laki-laki kecil itu 5. Laki-laki paling kecil itu 1. Begitu juga yang perempuan. Ya. Perempuan yang gambarnya paling gede itu 10. Gambar yang sedang 5. Gambar yang paling kecil 1. Kita lihat di sini. Nah ini, laki-laki 16. Yang gede 10. Ini 5, ini 1. 10, 5, 1. Berarti berapa, Nak? Berarti berapa? Berarti berapa, Nak? 16 ya ini ya, benar ya. Sekarang perempuan juga 16. Yang besar itu 10, yang sedang itu 5, yang kecil itu 1. Berarti 16. 10, 5, 1. Kelas 2, 17. Berarti ini 10, ini 5, ini 1, ini 1. Itu ya. 10, 5, 1, 1. 17 ya. Kemudian yang perempuan 13 itu berarti ya nggak pakai sing sedang nggak pakai. Cuma yang besar sama yang kecil 3. 10 1 1 1 gitu nggih. 10 yang sedang nggak pakai. Ya, oke, bisa dipahami? Sekarang kelas 3. 18. Kalau 18 berarti ya besar pakai, sedang pakai, kecil pakai. 10 5 udah 15 tinggal 3. 3 1 1 1. Oke. Sekarang yang perempuan 16. Nah, berarti ya kalau 16 berarti besar pakai, sedang pakai, kecil pakai. 10 5 1. Oke. Ya, ini 10 5 1. Oke, good. Sekarang kelas 4. Kalau 12 Nak, yuk 12. Kalau 12 gimana berarti? Pakai yang besar sama pakai kecil 2. Besar kecil 2. Tat boleh nggak tat kalau pakai yang sedang kecil-kecil? Sedangnya ada 2. Ya boleh saja. Oke. Boleh saja. Sekarang yang kelas 4 20 perempuannya, berarti langsung gede semua. Dan kalau pakai yang sedang 4 boleh nggak? Boleh, ya. Sekarang nomor 5, kelas 5, 14, berarti besar, kecilnya ada 4. Kemudian perempuannya 18, besar, kecil, besar, sedang, kecilnya 3. Terakhir nomor 6, kelas 6, 19, besar 10, sedang 5, ininya tinggal 4, kecilnya 4. Jadi 10, 5 sama 4, 19. Kemudian perempuannya 11. Besar sama kecil 1. Berarti 10 sama 1, 11. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi yang ini, yang apa Nak? Ini sangat penting sekali ini. Perwakilan gambar ini sangat penting sekali. Sebagai acuan, sebagai pedoman. Gitu nggih?
sebagai acuan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Enggak, oke. Baik, sekarang, nah ini aktivitas siswa. Nah, yuk kita dibuka ya buku-bukunya. Nah ini, sekarang kita menggambar. Yuk menggambar, yuk. Nah, gambarnya apa itu? Nah, gambarnya orang ya. Ini lihat ini, satu orang mewakili 10. Oke, satu orang mewakili 10. Hari Senin kalau 70 gambar orangnya berapa nak? 7. 7. Silakan kamu gambar nak 7. Bisa nggak gambar di situ? Hah? Kayak gini nggak, Tat? Gimana? Orang boleh kayak gini nggak? Orangnya boleh kayak gini nggak gambarnya? Kayak apa nak? Gambarnya Bisa, boleh kayak gini apa tidak? bentar, enggak kelihatan. Di cerak no, Mas. Dekatnya kamera, Mas. Kamera. Boleh. Ustaz, aku gambarku ngene, Tat. Boleh ya. Misalkan gambarnya, Tat, aku gambarnya nganggo bunder. Terus nganggo ngene, Tat. Ini gambar orang bukan, nak? Stickman tak Us. Itu Stickman bukan. Us namanya Us. Oh, Itu Stickman, ya? bukan. Bukan ya. Ya biar mudah Tat, misalkan gitu ya. Atau misalkan berarti pakainya gimana ya? Gambar orang itu ya nggak mudah loh ya. Kayak gini loh Us. Apalagi gambar diri sendiri. Coba pelukis itu suruh gambar diri sendiri, nah. Pelukis Anda itu suruh gambar dirinya sendiri, coba. Piye coba? Coba tukang potong rambut suruh motong rambutnya sendiri. Nah, mau. Nah, gini ya kayaknya, Mas tadi Mas siapa? Adam siapa? Nah, Ya, kayak apa coba? Kayak patung yang di sawah itu loh, nak. Nah, gini ya, nak ya. Ya Us kayak gitu. Ya, boleh silakan dibuat gitu boleh. Berarti kalau 1 mewakili 10 berarti buat 7 ya, nak ya. Buat 7. Oke. Ayo, harus mencoba, nak. Ayo besok kayak gini loh. Ayo, silakan dicoba. Semua mengerjakan. Yo, saya tak gambar coba ya. Piye iki di copy sore ya kayak gini ya, di kopas gitu ya. Malah gerak. Silakan. Select ya, di select dulu. Digeser ke sini. Malah gue. Malah apa itu? Ini ya, iya. Oke. Nggak bisa di copy paste, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, dibuat ya 7 ya. Langsung boleh nomor Selasa sampai Sabtu silakan ya. Kalau Selasa itu ada 8. Berarti Rebo ada berapa Rebo? Rabu ada berapa nak gambarnya? 6. 6. Kamis? 5. 5. Jumat? 9. 9. Sabtu? 7. 7. Oke, silakan dibuat, disesuaikan gitu ya. Oke. Saya sudah beri gambar loh dan beri contoh. Kalau Tat aku pengennya seperti itu, di gambarnya seperti buku itu, boleh silakan. Ya. Silakan dilengkapi biar besok kita ketinggalan. Karena itulah dia berhasil melesat sampai di ruang udara Miami. Tapi energi gelap hanyalah teori yang menjelaskan hal yang tak bisa dijelaskan. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Bruce bisa menempuh jarak sejauh itu dalam waktu yang begitu singkat.
Tapi Kenapa ada ada beberapa detail yang bisa yang nonton Nonton sisi terang sisi ya? terang. Eh? Ada nonton sisi terang. yang Apa itu? dilaporkan pada itu. Begitu juga angin surya dahsyat yang bergerak dengan Nah, kecepatan nonton itu saya. kilometer per detik. Ini bisa Udah Ustaz. Sudah selesai? Siapa sudah selesai? Aku. Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Oke. Sudah ya? Udah bisa ya? Mau gambar yang sederhana boleh. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini? Udah ya? Nah, Coba kalau ini gambar ya. Udah nggak bisa ya? Lu. Oh, Malah ketarik itu loh. Oke. Oke, mudah banget. Sekarang kalau sudah berarti masih ada nggak aktivitasnya, Nak? enggak. Cuma itu dok, toh? Sekarang pengayaan. Ada di belakang. Tat, Pengayaan. masuk gambar lele, Tat. Ya, tahu gambar lele tat. Susah Gimana? tat. Masa Ya. gambar lele? Lah apa mau dibikin anu? Duniawi, Tat. Atau mau gimana enaknya? Gambar lele itu enaknya gimana? Kayak ikan biasa, gambar ikan biasa. Kan biasa gini ya, misalkan gini ya. Sebentar. Misalkan terus gambar lelenya berarti gini. Terus gini ya. Ikannya kayaknya cacat ya, Wah, Tat. bagus. Cuman tulang. Tulangnya aja. Tulangnya aja. Lah kira-kira bisa gambar ikan gitu enggak, Nak? Gambar ikan gitu. Kan harus dikasih Ikannya ini Dikasih ya, Tat, kurang kumpit. makan ya, Tat. ikan. dikasih kumis, Nak. Oke. Silakan. Bisanya menggambar ikan seperti apa silakan, Nak. Buat ini lelenya berapa ekor? Nah, coba kita tulis dulu sih. Yo, di sini. Sebentar, tak naikkan. 1 ekor. Bentar. Oke. Nomor 1 ya pengayaan ya. Oke, sip. Warung 1 30. 30. Kalau 30 gimana, Nak, ini? Ya kita tulis 30 di sini. Tulis dulu aja. Ditulis dulu di labelnya tulis. Yang warung 2 berapa? 25. Warung 3 20. Warung 4 35. 35. Warung 5 15. 15. Oke. Good. Nah, sekarang gambarnya kebetulan cuma 1, Nak. Lah apa mau buat lele besar, lele kecil? Ya dibuat Mana lele besar, lele besar? kecil. Yang satu 10, yang satu 5. Oh gitu. Gimana? Atau 55 aja? Boleh. Boleh. 55 aja, gambarnya 1 sama tapi mewakili 5 ekor gitu ya. Gitu nggih? Aduh. Ah, pegel. Mewakili 5 ekor. Malah hilang itu gitu. Nilai. Ya caranya gimana, Ustaz?
Berarti kalau satu lele, satu gambar itu 5 ekor, kalau 30 itu berapa gambar, Nak? 30 bagi 5. 5. Berapa, Mbak Hasna? 6. 6 ekor. 6 ekor. 6 ya, di sini gambar 6, silakan. Di gambar 6. Gambar 6. Silakan, gambar 6 6. orang tiduran boleh nggak, Ustaz? 6 orang tiduran boleh nggak, Ustaz? 6 orang tiduran. Kok orang loh? Ikan, gambar ikan, Nak. Nggak bisa gambar ikan. Bisa gambar deh. Mana, Mbak? Bebas ya gambarnya ikan, silakan. Nggak harus sama persis. Nggak harus sama persis ya, Mbak. Boleh dikreasi sendiri. Bentar, Ustaz. Ikanku kayaknya kurang makan deh. Mana? Ayo. Sambil Ustadz cek nih. Tambah cek ya. Mbak Amana, Diniza ini. Menyimak enggak, Nak? Mbak Amana. Bisa, Us. Oke, siap. Kemudian Mas Waris. Dari tadi ngomong, Oh iya, Ding. Kemudian Mas Fairuz. Mas Fairuz. Fairuz Zaki. tidur. Tidur. Mas Fairuz. Oke. Mas Fairuz, kemudian Mbak Dev. Mas Fairuz lah ini. Mas Fairuz, stand by. Mas Fairuz. Mbak Devi, Sil. Mbak Devi. Buma. Yo. Stand by ya. Menyimak ya. Gimana caranya? Ya, Tat. Oke, sip. Mbak Nesya. Mbak Nesya menyimak. Mbak Nisa menyimak, Mbak Nesya. Mbak Nesya. Benar. Oke. Menyimak. Mbak Nesya menyimak. Iya. Ya, oke. Mbak Mufidah, Amalia menyimak. Mbak Amalia, Mufidah. Mbak Amalia, Mufidah menyimak. Ini kamu Pak jawan kapan? Sekali. Mas Raufan menyimak. Mbak Mbak Alia Ya, Us. menyimak ya, nggih? Mengikuti. Oke. Sip. Mbak Zia menyimak. Mbak Zia menyimak. Oke. Oke. Udah selesai belum, Mbak Zia? Udah selesai belum? Nah, oke, sip. Mbak Naila, Audrey. Ya, Us. Oke, udah selesai belum?
Sampun Udah. sudah, oke, good. Mana sih nggak kelihatan kameranya? Farel. Ya, Tat. Oke, sudah selesai belum? Belum, Tat. Oke, selesaiin dulu. Paham nggak? Paham, Tat. Tapi Oke. ikanku agak cacat. Tat. Cacatnya kenapa? Habis kena patil apa kenapa? Apa habis buat sayur? Punya kaki, Tat. Oh, iya. Oke, jangan pakai sahur lo ya. Oke. Oh, apa? Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 nggih. Soalnya ada berapa nak yang pengayaan? 2. Ada 2 ya. Oke. Sekarang tak ando dulu ya deh. Tak ando dulu. Ini tinggal ikannya. Coba Mbak Almira ikannya seperti apa? Ikannya Mbak Almira. Ditunjukkan kamera. Mbak Almira. Ikannya seperti apa? Gambar ikannya seperti apa? Dilihatkan. Nah, di kamera nak. Mbak Almira. Gambarnya coba. Hasil kerjaannya mana? Mbak Almira. Hasna, Tat. Almira Hasna. Oke. Mana nak? Ditunjukkan nak kamera nak. Oke. Ikannya kecil apa? Ya, oke. Mas Bagas, ikannya mana? Mas Bagas sekarang. Ikannya coba ikannya dilihatkan. Ikannya ikan lele apa ikan teri ya? Mana? Endi Mas? Aduh. Oke. Sip. Saya Mas Bani ya ini Mas Bani. Ikannya ikan ceto mungkin ya Mas Bani ya. Ini Mas Bani. Mas Bani mana? Ikannya ikan ceto. Ikan ceto apa ikan apa? Oh iya. Oke. Mas Alvis sudah selesai belum Mas Alvis? Ikannya mana ikannya? Oke. Iya. Sudah selesai Mas Alvis? Ya, sebentar, Mas. Oh ya, oke, selesaiin dulu. Baik. Iya, oke, sudah ya gambarnya ikan. Wih, ikannya besar. Wih, ikan. Iya, ikannya besar-besar ya. Yang penting cukup ya, kolomnya yang penting cukup nggih. Oke, kolomnya cukup. Oke. Baik, bisa nggih, Nak? Sekarang nomor 2 kalau gitu. Nomor 2. Ikan lagi apa enggak ya? Mudah-mudahan jangan ikan lagi. Kasihan nanti kalau ikannya semakin kecil nanti. Oh. Kalau perempuan, kalau gambar perempuan gimana nak ini? Enggak bisa. Orang tadi tambah rambut panjang. Orang tinggal Enggak disuruh ditaruh di itu loh, apa itu? Frekuensi Beberapa ya? terus ditulis di frekuensi. Oh, jadi ini kebalikannya ya, Mas, Mbak. Paham maksudnya kebalikannya nggih? Kalau tadi nomor 1 suruh gambar, sekarang suruh ngitung. Berarti nomor 1 dari coba lihat nomor 1 dulu, nomor 1. Nomor 1 ini soalnya disajikan dalam bentuk kalimat ya. Terus suruh menyajikan dalam bentuk piktogram. Jadi kalian gambar. Kemudian kalau yang nomor 2 ini kebalikannya, Nak. Sudah ada gambar piktogram, kalian menyajikan dalam tabel. Ya kita hitung ya. Nomor 1, dilihat ini. Yang penting ini dulu. Yang bawah sendiri dilihat. Paling penting ini, Nak. Keterangannya ini loh. Nah, ini kuncinya di sini. Nah. Kalau gambarnya besar berarti 2, gambarnya kecil itu 1. Gitu nggih? Ya, sekarang nomor 1. Nilainya 75 itu berapa banyak siswa?
Ini ada gambarnya ada 2 loh. 4 siswa. Gambarnya 2 tapi besar semua. Berapa nak? 4. 4. Oke. Betul ya? Setuju nggih? 4. Setuju nggih? Oke. Sekarang yang nomor nilainya 80. 14 siswa. Berapa nak? 14 dari mana? Gambarnya ada berapa tuh? Gambarnya ada berapa? Gambarnya ada berapa? Nomor sing nilainya 80. Oh, 4 siswa. 4 siswa. Oke, karena gambarnya cuma 2 ya. Sekarang yang nilainya 85 nak. Berapa gambar itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tapi gambarnya gemuk semua. Berarti 7 kali 2. 7 kali 2. 14. Kali 2 sama dengan 14. Ini ya. 2. Oh. Saya ini tak lengkap nih saya ini. Kali 2 sama dengan 8. Oke. Ini ya. Tadi juga sama nih. Salah. Salah ini. Gambarnya cuma 2 kok. Sama dengan 4. Gitu. Ini ya. Juga sama. Cara hitungan juga ditulis, Tad. Boleh cuma ditulis 4 tok boleh nak. Dibeli 4, tulis 4 tok nggak apa-apa ya. Tata. Malah hilang. Nah, oke, sekarang saya 90 berapa? Ya 90 nak. Dia perhatikan, besarnya 2, kecilnya 1. Besarnya 5. 2 kali 2 dulu ya. Ditambah ya 1 kali 1. Sama dengan 5 ya. Oke, dikecilkan sore ya. Aduh malah hilang. Rese ya. Pakai apa ini? Ada Isa. Oke. Ini ya, sekarang terakhir 95. 95. 2 tambah 1. Yang kecil, yang besar 2, yang besar 1, yang kecil 1. Berapa? 2 kali 1 loh. Ditambah kecilnya 1. 1 kali 1. Tambahnya 3 nak? 3. Terus jumlah siswanya berapa nak? Jumlah siswanya pinter. 4 tambah 30 siswa. Yakin 38 tambah. Iya. Tambah. 30 ya, betul ya? Oke, good. 30 nak. Oke, sip. Oke. 30 ya, siswanya ada 30. Silakan dikerjakan gitu. Sudah, Ustaz. Sudah dilengkapi sudah. Sudah selesai. Ampun. Oke, baik. Oke. Silakan ada yang bertanya. Jadi ini tadi kita sudah mempelajari tentang penyajian data dengan gambar. Ya, diagram gambar atau piktogram. Jadi tergantung dari gambarnya. Keterangan gambar ini paling penting, nak.
Oke, yang dikasih tanda merah Ustaz ini loh. Nah, ini menentukan jumlahnya. Oke. Mudah sekali bukan? Itu ya, jadi tergantung dari ininya, keterangannya ini. Oke, baik. Berarti tinggal pertemuan ketiga besok ya, minggu depan ya. Jadi masih ada terkait tentang penyajian dengan diagram garis dan diagram batang. Oke. Kalian bisa pelajari lebih dulu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan enggak, Nak? Cukup? Ya. Kalau enggak cukup, Ge? Oke, kalau enggak cukup, kita akan melanjutkan di pembelajaran ketiga besok. Sesuai dengan jadwal. Oke. Begitu, anakku semuanya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Ya. Luar biasa. Ya. Walaupun gambarnya tidak mirip, enggak apa-apa. Yang penting sudah mewakili. Oke. Tuh. Terkait dengan diagram piktogram, yang terpenting adalah keterangannya tadi. Ya. Mau pakai besar, mau pakai kecil, dan perbandingannya berapa. Satu gambar mewakili berapa itu sangat penting. Oke, supaya ketika kita membaca bisa maupun kita menyajikan juga bisa. Begitu anakku semuanya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat belajar ya. Boleh dibaca dulu sebelum pembelajaran, tidak apa-apa. Ya, nanti yang tidak paham yang mana. Nah ini sudah Ustaz rekam. Nanti Ustaz akan share di YouTube. Barangkali nanti kalau ada yang mau mengulang kembali bisa dicek kembali. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih aku semuanya kelas 5B. Salam sehat buat kita dan keluarga ya. Tetap sabar dulu. Ya, insya Allah di awal tahun ajaran baru kita akan siap pembelajaran di sekolah. Oke. Tapi memungkinkan nanti kelas 5 akan ada simulasi dulu. Kelas 5 akan ada simulasi dulu. Oke. Simulasi apa itu? Simulasi tatap muka ya. Wacananya insya Allah 50% di sekolah, 50% di rumah. Oke. 50% di sekolah, separuh di sekolah, separuh di rumah. Ya, berarti kalau yang di sekolah itu langsung pakai PowerPoint, yang di rumah berarti pakai Zoom seperti ini. Ya. Cara menghitungnya setengah-setengah gitu. Setengah gimana? Ya, pakai Ya kan 50. Kelas kan Iya. ada 20. ya, kalau 50 itu kan separuh. Ya toh, 50 kan separuh ya. Kalau separuh kalau jumlahnya ada 28 berarti absen 1 sampai absen Dibagi 14. Absen 1 sampai absen 14. Kemudian absen 15 sampai absen 28. Terus yang 29 Us. Yang Gimana? 29 berarti dikasih gambar yang kecil. Nah. Yang itu Us kelasnya. Lah iya, dikasih gambar kecil. Gambar besar Tapi mewakili masuknya jumlah. full sampai jam 3 tetap. biasa. Enggak, paling cuma 2 jam toh. Namanya simulasi. Loh, saya makan sama sekolah kok cepetan makan. Apa? Begitu ya, Nak ya? Nanti bisa disambung lagi. Oke. Ini baru wacana karena Ustadz-ustadzah semua sudah divaksin ya. Begitu. Oke. Begitu, mohon bantuannya anakku semuanya. Kita semangat bersama, baik semangat belajar maupun semangat beribadah. Sukses buat kelas 5B. Begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.